Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-37 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bunyi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan bunyi, frekuensi bunyi. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan cepat rambat bunyi dan frekuensi bunyi. Kita masuk ke materinya, yaitu bunyi. Bunyi merupakan salah satu jenis gelombang yang dapat dirasakan didengar oleh indera pendengaran, yaitu berupa telinga. Jadi telinga ini adalah alat pendengar untuk mendengarkan bunyi. Nah, bunyi juga termasuk dalam gelombang longitudinal. Bunyi diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Jadi benda-benda yang bergetar itu nanti akan menghasilkan yang namanya bunyi. Apakah itu dipukul atau dipetik atau ditiup, ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan yang namanya bunyi. Benda yang menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Nah, jadi ada 3 syarat bunyi dapat terdengar, yaitu adanya benda yang bergetar atau sumber bunyi, adanya medium atau pengantar, dan adanya penerima bunyi seperti indera pendengar. Nah, bunyi ini dia tidak bisa merambat di ruang hampa seperti bulan. Nah, di bulan sana itu sunyi. Karena apa? Karena bunyi tidak akan bisa merambat karena tidak ada medium. Nah, salah satu syarat bunyi itu dapat terdengar adalah adanya medium atau pengantar atau zat penantara. Yang mana mediumnya di sini bisa berupa zat padat, zat cair, dan gas. Nah, sedangkan di bulan sana itu adalah hampa udara, sehingga suara itu tidak akan bisa terdengar karena tidak ada zat penantara untuk mengantarkan bunyi. Yang A, sifat gelombang bunyi. Bunyi sebagai suatu gelombang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, kaca, besi, dan seng. Nah, sehingga bunyi dapat dipantulkan atau refleksi. Kemudian sifat bunyi yang kedua adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contohnya, pada malam hari petir terdengar lebih keras daripada siang hari karena pembiasan gelombang bunyi. Nah, sifat bunyi yang ketiga peserta didik kelas 8 yang membanggakan yaitu dapat dipadukan atau interferensi. Interferensi pada bunyi memerlukan 2 sumber bunyi yang koheren. Nah, kemudian sifat gelombang bunyi yang keempat itu adalah difraksi atau dilenturkan. Difraksi merupakan peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah yang sempit. Contohnya, kita dapat mendengar suara orang di ruangan berbeda dan tertutup
karena bunyi melewati celah-celah sempit yang bisa dilewati bunyi. Nah, ini adalah sifat gelombang bunyi. Nah, selanjutnya adalah yang B, frekuensi bunyi. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yakni infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik yang ditulis pada tabel berikut. Lebih jelasnya diperhatikan tabelnya. Nah, ini adalah tabel frekuensi bunyi. Nomor, jenis bunyi, dan keterangan. Yang pertama, jenis bunyi infrasonik. Nah, infrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, yang mana bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh beberapa jenis hewan, yaitu jangkrik, anjing, dan kelelawar. Jenis bunyi yang kedua adalah audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia, ya. Nah, manusia dan sebagian besar binatang yang mampu mendengar audiosonik. Kemudian jenis bunyi yang ketiga adalah ultrasonik. Adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, jenis hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik yaitu kelelawar, lumba-lumba, dan anjing, sedangkan manusia tidak mampu mendengarnya. Kalau seperti ini, kalau lebih dari 20 Hz, telinga manusia, gendang telinganya bisa pecah, ya. Nah, kemudian banyaknya getaran bunyi dalam satu sekon atau 1 detik disebut frekuensi bunyi. Besarnya frekuensi bunyi bergantung pada panjang gelombang bunyi dan kecepatan rambat bunyi. Hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan V per lambda, atau mencari V-nya adalah sama dengan F dikali lambda, atau mencari lambdanya sama dengan V per F, yang mana V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. Lambda itu adalah panjang gelombang bunyi, satuannya meter. Dan F adalah frekuensi gelombang bunyi, satuannya Hertz. Contoh soal. Nah, biar lebih jelasnya, yang pertama, sebuah kaleng jatuh dari atas lemari dan menimbulkan bunyi dengan panjang gelombang 0,001 meter. Jika kecepatan rambat bunyi di tempat itu tersebut 340 meter per sekon, hitunglah frekuensi bunyi jatuhnya kaleng tersebut. Jawab. Diketahui lambdanya tadi adalah panjang gelombang sama dengan 340 meter per sekon. Nah, kemudian ya. Maaf. Pi-nya, lambdanya itu adalah 0,001 meter. Nah, sedangkan cepat rambat bunyi pi sama dengan 340 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi. Kita tulis jawab. Frekuensi tadi rumusnya sama dengan V per lambda. Nah, kecepatan rambat bunyinya tadi adalah 340 meter per sekon, sedangkan lambda panjang gelombangnya 0,001 meter. Nah, tinggal kita bagikan 340 dibagi 0,001 meter, dapatnya 340.000 Hz. Nah, jadi frekuensi bunyi jatuhnya kaleng sebesar 340.000 Hz. Nah, kemudian yang C, cepat rambat bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui yang namanya udara. Selain udara, gelombang bunyi dapat merambat melalui zat cair dan zat
padat. Nah, melalui zat cair dan zat padat itu bunyi ya. Nah, kecepatan rambat bunyi terbesar pada zat padat, sedangkan yang terkecil terdapat pada gas atau udara ya. Nah, kecepatan rambat bunyi dalam suatu gas tidak bergantung dari tekanannya, tetapi bergantung pada suhunya. Semakin tinggi suhu gas, semakin besar kecepatannya. Cepat rambat bunyi dirumuskan pada persamaan sebagai berikut. P sama dengan S per T, atau mencari S-nya sama dengan V kali T, atau mencari T-nya S per V. Yang mana V tadi adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. S itu adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Dan F tadi adalah T itu adalah waktu yang diperlukan. Nah, satuannya adalah sekon. Contoh soalnya, seorang peninjau mendengar bunyi tembakan meriam 5 sekon atau 5 detik setelah melihat kilat api keluar dari moncong meriam. Nah, jika jarak antara meriam dan peninjau tersebut 1,7 km, berapakah cepat rambat bunyi di udara pada suhu tersebut? Jawab, diketahui T waktunya tadi 5 sekon, 5 detik, kemudian jaraknya itu adalah S, itu 1,7 km. Ini kita jadikan meter, yang mana kilometer itu turun 3 tangga ya, melewati hekto, deka, baru meter. Nah, jadi kita kalikan 1000 apabila dia turun tangga, karena 3 kali dia turunnya. 1,7 dikali 1000 meter dapatnya adalah 1700 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa tadi? Berapakah cepat rambat bunyi di udara, yaitu V. Jawab V sama dengan S per T. S-nya tadi jaraknya adalah 1700 meter, sedangkan waktunya 5 sekon. Tinggal kita bagi 1700 meter dibagi 5 sekon, dapatnya 340 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi di udara pada suhu tersebut sebesar 340 meter per sekon. Nah, yang D adalah pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ya, pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, yang mana bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal berada dalam satu bidang. Ketiganya berpotongan di satu titik. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, kemudian terdapat beberapa macam bunyi pantul sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yang mana bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi saat bunyi pantul terdengar hampir bersamaan, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras ya. Nah, bunyi jenis ini terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih jelas di kamar mandi. Nah, yang kedua macam bunyi pantul adalah gaung atau kerdam. Gaung terjadi ketika bunyi pantul terdengar bersama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas. Yang mana gaung dan kerdam ini terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang lebih 10 meter sampai 25 meter. Gaung merupakan bunyi yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersama dengan bunyi aslinya tadi, sehingga sifatnya mengganggu. Gaung sering sekali terjadi pada gedung-gedung besar yang tertutup, sehingga perlu dilapisi
bahan peredam yang terbuat dari karet, kain, kapas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas seperti bunyi asli dan terdengar setelah bunyi asli. Gema dapat terjadi di lereng gunung yang terjal, jurang, ataupun tebing-tebing. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan soal latihan PG, ada 10 soal. Kalian kerjakan dengan benar dan betul dan tepat waktu, tulis di buku tulis, dipoto dan di-upload ke e-learning madrasah. Ini soal 1-4. Yang ini soal 5, 6, 7, 8. Ini adalah soal 9, 10. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.